Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 7 yaitu kebersamaan dan di subtema yang ketiga yaitu kebersamaan di tempat bermain. Yang pertama, kita akan belajar tentang keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam hal tinggi badan, kita harus saling menghormati dalam perbedaan tinggi badan. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbadan pendek. Saat berbagi kelompok, kita juga harus selalu adil. Kebersamaan harus selalu dijaga meskipun dalam perbedaan. Yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang keberagaman kegemaran teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Saat istirahat, dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Ada beragam kegiatan kesukaan saat di perpustakaan. Kita harus menghargai kegiatan teman saat di perpustakaan. Saat memiliki kegiatan yang sama, kita tidak boleh berebut. Kita bisa melakukan kegiatan bersama atau bergantian. Saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran denganmu. Yang berikutnya, keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Misalnya, petak umpet, benteng, kelereng, engklek, dan lompat tali. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Permainan kesukaan kita dengan teman bisa sama. Permainan kesukaan kita dan teman juga bisa berbeda. Meskipun berbeda kegemaran, kita harus bersikap baik. Kita hargai permainan kesukaan masing-masing. Kita tetap bisa mengajak teman bermain bersama. Jika teman menolak ajakan, kita tidak boleh marah. Jika menolak ajakan, kita lakukan dengan sopan. Dengan begitu, kebersamaan dengan teman pun akan selalu terjaga. Yang berikutnya anak-anak, keberagaman agama di sekolah. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Meskipun berbeda agama, kita harus saling menghormati. Kita hormati cara dan waktu beribadat masing-masing. Saat teman akan beribadah,
jangan kita paksa bermain. Kita izinkan teman untuk beribadah terlebih dahulu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya, kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Anak-anak, yang berikutnya kita akan belajar tentang informasi dari fabel. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan saksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Ayo simaklah cuplikan fabel berikut. Di suatu perkebunan hiduplah seekor kelinci bernama Geri. Geri tinggal bersama adiknya Lily. Datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan tersebut. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lihatlah perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Geri. Iya kak, bagaimana kalau kakak menegur mereka? Ucap Lily. Tokoh dalam fabel tersebut adalah Geri, Lily, dan sekelompok tikus tanah. Tokoh-tokoh dalam fabel tersebut tinggal di perkebunan. Informasi dalam fabel tersebut, sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di perkebunan. Yang berikutnya, kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama nyonya dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Contoh yang pertama, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Geri. Contoh yang kedua, kamu mau kemana Mut? Dan kata yang dicetak tebal adalah kata sapaan. Yang berikutnya, peristiwa dalam fabel. Dalam sebuah fabel terdapat peristiwa yang dialami tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca saksama dari awal hingga akhir. Yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Berikut adalah contoh membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Yang pertama, kata teman. Contoh kalimatnya, apa permainan kesukaanmu teman? Yang kedua, kata semut kecil. Contoh kalimatnya, hei semut kecil. Yang ketiga, kata Dedi.
Contoh kalimatnya, Dedi, maukah kamu mengajariku memainkan permainan kesukaanmu? Baik anak-anak, setelah kalian belajar tentang kata sapaan, yang berikutnya kita akan belajar tentang pecahan. Yang pertama, pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Ayo perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2. Perhatikan gambar berikut. 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan kue menyatakan pecahan 1/3. Dan contoh yang berikutnya, perhatikan gambar kuenya. 1 kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4. Menentukan pecahan sesuai gambar. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, kue bertanda X senilai dengan 1/2. Selanjutnya, puding bertanda X senilai dengan 1/3. Contoh yang berikutnya, pizza bertanda X senilai dengan 1/4. Menentukan pecahan sesuai gambar. Perhatikan contoh berikut. Buku yang berdiri senilai dengan 1/2. Buku berwarna merah senilai dengan 1/4. Buku berpita senilai dengan 1/2. Buku berpita senilai dengan 1/3. Buku warna ungu senilai dengan 1/3. Pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan saksama. Ayo ikuti langkah-langkah berikut. 1. Pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Selanjutnya, pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Ayo perhatikan contoh berikut. Ada 3 buku. 1 di antaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Yang berikutnya kita akan belajar menggambar imajinasi. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Gambar imajinasi adalah gambar berdasarkan khayalan. Gambar imajinasi terkadang bukan sesuatu yang nyata.
gambar imajinasi juga bisa dibuat berdasarkan pengalaman. Sebelum menggambar, kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Kita siapkan juga alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Gambar juga dapat diberi warna agar terlihat menarik. Berikut adalah salah satu contoh menggambar imajinasi. Yang berikutnya anak-anak membuat karya 3 dimensi. Ayo perhatikan karya 3 dimensi seperti gambar di samping. Karya seni tersebut merupakan bentuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat kita lihat dari segala sisi. Gambar tersebut merupakan karya seni gerabah. Contoh karya seni 3 dimensi lainnya adalah karya seni patung. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti